Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat, ketemu lagi di channel Karnel Mumtaz. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai cara membuat daftar isi bahasa Arab otomatis. Bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama tentunya teman-teman harus menyiapkan dokumen Word terlebih dahulu, dan tentunya menggunakan bahasa Arab teman-teman. Di sini saya telah menyiapkan dokumen Word-nya, yang mana dokumen Word-nya terdiri dari halaman sampul, halaman daftar isi, namun daftar isinya di sini masih kosong, dan disinilah sebentar kita akan menyiapkan atau kita akan meletakkan daftar isi bahasa Arab otomatisnya. Kemudian setelah itu ada halaman bab 1, halaman bab 2, dan halaman bab 3. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalam dokumen Word-nya, teman-teman silahkan terlebih dahulu meletakkan nomor halaman di setiap halaman. Caranya bagaimana? Untuk meletakkan nomor halaman di setiap halaman, silahkan teman-teman tekan tab insert di bagian atas sini teman-teman ya, di bagian atas Microsoft Word. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik fitur page number. Nah, setelah menekan fitur page number, silakan teman-teman pilih format yang bottom, yaitu yang posisinya di bawah dan posisinya di tengah. Nah, setelah itu di sini kita akan melihat nomor halaman yang sudah tercantum di setiap halamannya, teman-teman. Di sini teman-teman sudah bisa melihat sendiri nomor halamannya. Setelah itu, karena ketentuan pada umumnya nomor halaman itu tidak bisa disimpan atau tidak boleh disimpan pada halaman sampul. Oleh karena itu, khusus pada halaman sampul nomor halamannya kita hilangkan. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman ke tab header dan footer. Setelah itu di sini akan muncul 3 kolom ya teman-teman. Nah, untuk kolom difference first page-nya, teman-teman silahkan beri tanda centang hingga nomor halaman pada halaman sampul akan hilang. Oke, sudah hilang ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah meletakkan nomor halaman di setiap halaman, langkah selanjutnya kita akan mengubah nama-nama bagian dokumen, yaitu seperti nama bagian dokumen daftar isi, bab 1, bab 2, dan bab 3. Semuanya kita ubah ke format heading. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman blok terlebih dahulu. Di sini saya akan beri contoh terlebih dahulu pada bagian dokumen muhtawiyatul bahsi. Nah, di sini teman-teman blok, kemudian teman-teman ke heading 1. Jangan langsung diklik heading 1 teman-teman, karena jika teman-teman langsung mengklik, maka tulisannya akan berubah total, mulai dari ukuran font, bentuk font, bahkan dari warna fontnya pun akan berubah. Agar tidak berubah bagaimana? Setelah teman-teman memblok tulisannya, setelah itu teman-teman klik kanan pada heading 1, kemudian teman-teman tekan update heading 1 to match selection. Nah, setelah itu tulisannya akan tetap normal seperti biasanya. Begitupun cara yang sama kita lakukan pada bagian dokumen yang selanjutnya, yaitu al-babul awal al-muqaddimah. Masya Allah. Nah, setelah itu, setelah kita blok, teman-teman lakukan dengan cara yang sama, yaitu klik kanan heading 1, kemudian update heading 1 to match selection. Nah, kemudian untuk subbabnya bagaimana? Nah, untuk subbabnya kita menggunakan heading 2 teman-temannya, bukan heading 1 lagi. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita blok. Untuk subbabnya langsung saja kita blok. Setelah itu kita ke heading 2. Caranya sama, jangan langsung diklik, karena jikalau kita langsung mengklik maka tulisannya akan berubah secara keseluruhan. Nah, caranya agar tidak berubah bagaimana? Silahkan teman-teman klik kanan pada heading 2, kemudian klik update heading 2 to match selection. Nah, begitupun kita lakukan pada subbab bagian ba atau bagian B ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, setelah itu, setelah kita blok, kita ke heading 2, klik kanan dan update heading 2 to match selection. Begitupun hal yang sama kita lakukan pada bagian-bagian bab selanjutnya teman-teman ya. Untuk bagian bab 2 kita blok terlebih dahulu bagian bab 2-nya. Kemudian setelah itu kita ke heading 1, kemudian update heading 1 to match selection. Nah, kemudian untuk subbab, nah ini namanya bagian bab, kalau ini namanya subbabnya, yaitu anak dari bagian babnya. Itu kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita ke heading 2, klik kanan pada heading 2, setelah itu update heading 2 to match selection. Nah, jikalau berubah seperti ini teman-teman gak usah panik, silahkan teman-teman klik terlebih dahulu
huruf taknya. Nah, di sini kan seharusnya huruf A ya teman-teman, huruf alif. Karena apa? Karena ini merupakan subbab paling pertama pada bab 2. Nah, namun di sini berubah dia ke huruf ta. Nah, ini pengaruh dari pengaturan headingnya teman-teman ya. Nah, untuk memulihkan kembali bagaimana caranya teman-teman, silahkan ke tab home, setelah itu masuk ke fitur numbering. Setelah masuk ke fitur numbering, teman-teman silahkan masuk atau tekan fitur set numbering value. Nah, di sini teman-teman silahkan kembalikan ke format awal, yaitu format alif ya teman-teman. Setelah itu teman-teman tekan OK. Yes. Nah, setelah itu formatnya akan berubah pada huruf alif. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan hal yang sama pada bagian bab 3, yaitu untuk bagian babnya kita menggunakan heading 1, kemudian untuk bagian subbabnya kita gunakan heading 2. Setelah proses headingnya selesai, nah kita langsung bikin daftar isinya pada halaman yang telah kita kosongkan ya teman-teman, yaitu pada halaman muhtawiyatil bahtinya. Nah, untuk membuat daftar isinya bagaimana? Untuk membuat daftar isinya silahkan teman-teman ke fitur reference. Setelah masuk ke fitur reference atau setelah masuk ke tab reference, silahkan teman-teman menekan fitur table of contents. Nah, setelah menekan table of contents, silahkan teman-teman pilih format daftar isi yang teman-teman ingin gunakan. Kalau saya biasanya menggunakan automatic table yang nomor 2 ini teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman pilih. Nah, di sini daftar isinya sudah jadi teman-teman ya, namun bentuknya masih berantakan. Nah, untuk merapikannya bagaimana? Untuk merapikannya pertama kita mengubah terlebih dahulu posisi tulisannya, yang mana posisi tulisan, kalau posisi tulisan bahasa Arab itu dimulai dari arah kanan ya teman-teman, kanan layar maksudnya, dari arah kanan layar. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman silahkan memblok daftar isi yang tadi kita buat. Setelah itu silahkan teman-teman masuk ke tab home, kemudian untuk mengubah posisinya silahkan teman-teman menekan fitur ini, fitur right to left text direction. Ini ada panah ya teman-teman, ada 2 panah berpasangan. Nah, teman-teman silahkan pilih yang panah yang kanan, silahkan teman-teman klik. Nah, setelah itu posisi daftar isinya akan berubah, namun untuk bentuk font, kemudian ukuran font, bahkan jenis fontnya masih berantakan. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Silahkan teman-teman mengubah dengan cara manual, yaitu dengan memblok semua daftar isi yang telah kita buat. Setelah itu kita ubah jenis fontnya, yaitu jenis font tradisional Arabic. Kemudian setelah itu kita ubah ukuran fontnya, yaitu 18. Nah, inilah daftar isi otomatis yang telah kita buat. Untuk merapikannya silahkan teman-teman rapikan secara manual teman-temannya jikalau masih terdapat beberapa kesalahan. Nah, inilah hasil dari daftar isi otomatis yang telah kita buat. Untuk memastikan apakah daftar isi yang telah kita buat itu daftar isi otomatis atau manual, caranya silahkan teman-teman letakkan kursor teman-teman. Di sini saya akan beri contoh. Saya akan meletakkan kursor saya pada bagian dokumen bab 3. Nah, ini bab 3 teman-teman ya. Teman-teman silahkan lihat sendiri. Nah, setelah meletakkan kursor pada bab 3, untuk membuktikan apakah daftar isi ini daftar isi otomatis atau manual, silakan teman-teman tekan enter setelah itu. Nah, jikalau teman-teman langsung dialihkan pada halaman dokumen bab 3, nah berarti daftar isi teman-teman adalah daftar isi otomatis. Namun jikalau setelah menekan tombol enter, nah, kita masih tidak dialihkan atau kita masih pada layar daftar isi atau pada bagian daftar isi, nah berarti daftar isi yang kita buat adalah daftar isi manual. Nah, sekarang saya akan buktikan dengan menekan tombol enter, saya akan langsung dialihkan pada halaman bab 3. Nah, itulah perbedaan daftar isi otomatis dan daftar isi manual. Jikalau daftar isi otomatis, tanpa kita scroll manual pun kita langsung bisa menemukan halaman berapa atau bagian dokumen yang mana yang ingin kita buka atau yang ingin kita lihat tanpa men-scrollnya secara manual. Oke teman-teman, itulah cara sederhana atau cara singkat mengenai cara membuat daftar isi bahasa Arab secara otomatis.
Semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa terbantu dalam menyelesaikan segala bentuk tugas teman-teman, baik itu tugas akhir maupun tugas harian di kampus teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan tekan tombol like. Kalau perlu, tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi tutorial seputar dunia perkuliahan. Oke teman-teman, sekian and see you next time.